Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullahi la tusyrikuna bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari junubi wasyahibi bil junubi wa ba'nis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlunya segala sesuatu yang berhubungan erat antara satu dan yang lain. Antara yang lain dan yang ini. Dan yang itu sama sesuatu hal yang akan terjadi. Hubungan-hubungan ini perlu dipererat dengan adanya munculnya, yaitu namanya tali silaturahmi. Tali silaturahmi adalah menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan menjaga tali silaturahmi, kita akan mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan memperluas jaringan sosial. Silaturahim juga akan memperkuat kita dalam ukhuwah Islamiyah dan mempererat kita dalam suatu persaudaraan. Pentingnya nilai-nilai ini merupakan suatu bentuk sampai Allah memberikan suatu peluang buat hambanya. Andai kata kamu ingin memperpanjang daripada umurmu, maka perbanyaklah atau sambunglah daripada tali silaturahmi. Jenguk sana, jenguk sini, menjalin persaudaraan. Mereka yang datang dengan tujuan menyambung tali silaturahim, maka mereka ini akan mendapatkan panjang umur. Suatu hidayah rahmat dari Allah yang Allah berikan buat hambanya, sehingga hambanya itu benar-benar menjadi hamba Allah yang istiqomah. Di dalam menjalankan suatu peradaban, dalam dalam agama Islam, yang Allah atur dalam suatu bentuk-bentuk tertentu, dalam suatu akidah yang sudah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan aturan-aturan Al-Quranul Karim, ini merupakan suatu hal bentuk kesempurnaan yang Allah berikan buat hambanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi, dan janganlah kalian mempersekutukannya. Syai'an, dengan bentuk apapun. Jadi di dalam kita membentuk suatu tali silaturahim ini senantiasa berkaitan erat dengan apa yang dinamakan keesaan Allah. Makanya jalin semua itu dalam suatu hal yang sudah ditetapkan dalam aturan-aturan Allah. Maka kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada gunanya lagi kalau kita menyembah selain Allah Subhanahu. Artinya kita kufur. Nar jahannam khalidina fiha, dan neraka jahanam bagi mereka hamba-hamba Allah yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita ihsana, berbuat baiklah. Kita sambung tali silaturahim. Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dekatkan kita dengan makrifat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tali silaturahim kepada kedua orang tua kita. Kita menjadi dididik untuk menjadi anak awalat soleh itu ulah, bukan ukukul walidin. Jadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita.
Maka di sini disebutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kita berbuat baik. Yang kedua. Kemudian yang tiga, wabidil kurba, dan juga kepada karib kerabat. Jadi kepada karib kerabat kita sambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi yang luar biasa. Mari kita sambung di antara kepada Allah sudah, kepada kedua orang tua kita sudah. Sekarang yang ketiga adalah kepada karib kerabat. Kemudian wal yatama, dan orang-orang yatim. Jadi mereka yang golongan anak yatim, mari kita sambung tali silaturahim kepada mereka. Dengan kita menyantuninya, dengan kita bisa memberikan segala sesuatu. Jangan sampai kita dicap sebagai ara'aital ladzi yukatibu bidin, yaitu tahukah kamu sebagai siapa pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Salah satunya adalah mereka yang menghardik anak yatim. Kemudian yang keempat, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kalau kita tidak bisa menyambung silaturahim kepada mereka, orang-orang miskin, artinya kita terputus segala amal-amal kita, amal kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita menjadi hamba Allah yang sombong di hadapan Allah Subhanahu. Wal jariyati, dan tetangga. Kita jalin silaturahim kepada tetangga kita. Tetangga cek itu tetangga di sini wajari til kurba, yaitu tetangga dekat. Kemudian yang kedua ada lagi wal jariyatil junub, yaitu dan tetangga jauh. Wasohibi, dan teman kita jalin tali silaturahim pada teman-teman kita. Bil jamdi, sejawat, yaitu teman sejawat. Wabanis sabil, dan ibnu sabil, kita jalin tali silaturahim. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba-hamba sahaya yang kita miliki. Jadi di sini kita menyambung tali silaturahim banyak sekali. Pertama, senantiasa kepada Allah dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua, wabidil kurba, kepada karib kerabat kita, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada fakir miskin, wal jariyatil kurba, kepada tetangga dekat, wal jariyatil junub, dan tetangga-tetangga jauh, wasahibi, dan teman sejawat, bil junubi, wabnis sahil, dan ibnu sabil. Kemudian wama malikat aimanukum, dan hamba sahaya yang kita miliki. Jadi banyak sekali di sini yang harus kita jadikan, kita rangkul menjadi suatu tali silaturahim yang akan memanjangkan umur kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai, mangkana, orang yang mukhtalan, sombong, fakhura, dan membanggakan diri. Jadi Allah tuh tidak suka mereka-mereka yang senantiasa dirinya timbul suatu kejiwaan yang jiwa ini sombong, angkuh. Tidak mau menyambung tali silaturahim di antara yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ini ayat 36. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis di sini dalam firman Allah. Maka ini merupakan suatu jadi kewajiban. Jadi suatu hal yang wajib kita lakukan di dalam menyambung ini. Karena di sini dinas innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi Allah tidak mensukai orang-orang yang sombong, fakhura, dan membanggakan diri. Coba kita pikir diri kita. Kalau kita tidak mau tetangga lagi sakit, kita tidak mau menjenguk, artinya apa? Artinya kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap orang fakir miskin, ketika kita memberikan sedekah, kita pilih-pilih, kita pilah-pilah fakir miskin yang agak begini. Ini akan mengurangi rahmat kita. Artinya apa? Tidak diterima amal kita. Kita jangan pilah-pilah, kasih satu, kasih semua. Enggak satu, enggak semua. Jadi karena semua itu menjadi suatu hal yang sudah jadi tetapan Allah di dalam kita membagi segala sesuatu yang kita mau akan berikan.
Yang tujuannya adalah menjalin tali silaturahim di antara kita. Apapun bentuknya. Mereka yang di dalam kekurangan, kejiwaannya kurang, mentalnya kurang, atau cacat fisik yang memerlukan suatu bantuan. Mari kita tolong mereka. Tanpa mengesampingkan daripada nilai tali silaturahim itu sendiri. Tanpa membuang daripada tali silaturahmi. Sehingga terbentuklah suatu insan-insan yang sehat dalam jiwanya, dalam kehidupannya, dalam imannya, di dalam ibadahnya. Kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah yang utuh. Mereka yang ahli ibadah 78 tahun sholat terus, khusyuknya minta ampun, ternyata mereka tidak masuk dalam catatan Allah untuk sebagai nama-nama yang masuk ahli surga. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan tetangganya yang lagi lapar, orang miskin yang lagi kelaparan. Mereka tidak memperhatikan di samping kanan kirinya. Percuma ibadah kita. Ingat ini, apapun bentuknya ibadah antum semua, ibadah kita ini kekhusyuk apapun, kalau kita tidak pernah memperhatikan apa yang dinamakan dengan ketetapan ini tadi, wabil walidaini ihsana wadil kurba wal yatama wal masakin wa bajaril bil kurba wa jaril junub was sahibi bil jumbi wa banis sahbi, percuma. Jadi percuma kita ibadah. Misal kita ibadahnya khusyuk minta ampun sama orang tua tidak berbakti, hancur. Misal kita ibadahnya luar biasa khusyuknya minta ampun, tapi pada karib kerabat selalu menghardik, mengomongin ghibah, percuma. Semua terbuang sia-sia. Maka dari itu pentingnya daripada ayat ini mengharuskan kita untuk senantiasa hidup dalam suatu hal di atas tali silaturahmi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mari kita jalin tali silaturahmi di antara kita mulai sekarang. Yang belum tahu sekarang udah tahu jelas, disebutkan dalam surat An-Nisa 36, dijelaskan semua di situ. Semoga kita menjadi golongan hamba Allah yang tidak tercap dalam innallahal yuhibbu man kana mukhtaran fakhura. Tidak menjadi hamba Allah yang sombong dan membanggakan diri. Senantiasa rendah di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, senantiasa mohon pada Allah akan diberikan suatu hal yang cukup. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.